Gunung Tambora sudah hadir di muka bumi sejak zaman kuarter, sekitar 200.000 tahun yang lalu. Dengan kegiatan yang menghasilkan aliran lava kawah pusat dan membentuk gunung api perisai, tingginya sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut, dengan volume mencapai 600 km kubik. Kemudian fase 100.000 tahun yang lalu sampai tahun 1815, tinggi gunung ini sudah mencapai 4.300 meter di atas permukaan laut. Selama kurun waktu ini, Gunung Tambora mengalami peningkatan ketinggian mencapai 2.500 meter. Aktivitas vulkanik Gunung Tambora pada masa ini lebih bersifat eksplosif, menghasilkan material lepas, diselingi aliran lava yang mengalir ke arah lereng timur, lereng tenggara, lereng selatan, dan barat daya. Diduga volume material yang dihasilkan sekitar 650 km kubik, naik dari fase sebelumnya sekitar 50 km kubik. Fase berikutnya adalah bulan April tahun 1815. Terjadi letusan yang sangat dahsyat, memenggal ketinggian Gunung Tambora hingga 2.851 meter. Juga memuntahkan material berupa jatuhan dan aliran piroklastik dengan volume sekitar 650 km kubik yang menutupi hampir seluruh gunung api. Pada fase saat ini, terbentuklah kawah raksasa atau kaldera dengan diameter mencapai 7 km dan kedalaman mencapai 1 km, sehingga menjadikannya sebagai kaldera aktif dan terdalam di dunia. Tepat di dasar kaldera muncul gunung api baru, diberi nama Doro Apitoi, yang merupakan pusat kegiatan Gunung Tambora saat ini. Lebih dari sekedar legenda, kedahsyatan gunung ini tergambar jelas dari ukuran kaldera yang dimilikinya. Inilah kaldera aktif terbesar di dunia yang dihasilkan dari sebuah letusan besar di era modern. Puncak tertinggi gunung ini berada di bibir kaldera sebelah barat laut, dengan ketinggian sekitar 2.800 meter di atas permukaan laut. Angkuh tapi megah. Itulah kesan yang terlihat ketika berada di mulut puncak kaldera. Awan tebal selalu menyelimuti kaldera ini, kecuali saat pagi hari. Sebagian dinding kaldera masih menyemburkan asap panas. Namun di tepian lain dinding sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan savana. Pada kaldera itu, di samping ada kegiatan vulkanik terus-menerus ada muncul, itu pada hampir sekeliling tepi dasar kaldera itu muncul Solvatara di situ, kemudian ada Fumaro juga muncul di sana, kemudian juga ada kegiatan letusan, tetapi mungkin kecil letusan itu sehingga membentuk kerucut yang disebut dengan Doro Apitoi itu. Dan kerucut ini sampai sekarang udah lebih dari 100 meter tingginya kalau dilihat dari dasar kaldera. Nah, kemudian pada saat pembentukan kaldera itu juga kan meninggalkan lubang yang besar. Nah, dindingnya itu adalah terdiri dari batuan-batuan yang dulu menyusun kerucut purba Gunung Tambora. Nah, hampir setengah dari kerucut itu dilemparkan kan, dihancurkan oleh letusan. Nah, sekarang meninggalkan lapisan-lapisan batuan yang pada dindingnya itu yang membentuk kerucut purba itu sendiri. Nah, tumbuhan itu akan terjadi apabila karena hampir sekarang kan pembentukan kaldera itu udah hampir mencapai 200 tahun sekarang. Setelah 196 tahun berlalu, Tambora kini menjadi gunung berapi yang ramah terhadap penghuninya.
masyarakat pun hidup dengan sumber daya alam melimpah. Letusan Tambora menjadi berkah bagi generasi saat ini. Peluang kehidupan berkembang dari tanahnya yang subur. Saat ini hutan Gunung Tambora memiliki kelengkapan hayati yang tiada tara. Tidak tanggung-tanggung, 7 tipe vegetasi hutan dapat dijumpai di sini. Hamparan hutan tropisnya membentang subur di sisi barat daya dan utara. Hampir 40% populasi pohon besar didominasi jenis Duabanga molukana atau sering disebut pohon kalango. Namun untuk pegunungan bagian barat, bekas lelehan lahar masih terlihat jelas. Di sini hutannya didominasi savana dan tumbuhan perdu. Juga bebatuan terhampar di atas tanah. Tergambar memang sebaran bebatuan dari mulut kawah saat gunung ini menghancurkan diri. Seperti juga dengan gunung api lain di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, vegetasi alpinlah yang menguasai, seperti paku-pakuan dan edelweiss.